Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amoy Mesia dalam RSM pada hari Sabtu biasa pekan ke-28. Selamat berakhir pekan dan semoga pada akhir pekan ini Anda mengalami sukacita dalam kehidupan Anda. Meskipun ada banyak hal yang barangkali selama pekan ini belum terselesaikan, tapi hal yang patut untuk kita adalah mensyukuri karunia dan anugerah yang Tuhan berikan sepanjang pekan ini, dan kiranya ini juga menjadi suatu daya dorong bagi kita untuk melangkah maju dalam perjalanan kehidupan kita. Firman Tuhan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 8 sampai 12 masih merupakan kelanjutan dari pengajaran khusus Yesus bagi murid-muridnya, yang dia katakan kepada mereka, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Melawan anak manusia masih bisa diampuni. Tapi bukan hal itu yang utama bagi kita, tapi hal yang penting bahwa kita menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, dan juga menyadari karya Allah dalam rohnya di tengah-tengah kita. Sehingga kita juga kemudian dapat memperoleh kekuatan dan pengajaran daripadanya. Ini Yesus katakan, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu. Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dan disinilah Yesus meneguhkan murid-muridnya, memberikan pengajaran khusus kepada mereka. Pertama-tama untuk mengakui Yesus, anak manusia, di depan manusia, tetapi juga menyadari peran dan kehadiran Roh Kudus dalam tugas perutusan. Sehingga kesulitan-kesulitan dan tantangan apapun ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang memiliki sesuatu yang lebih, kamu tidak takut dan tidak khawatir, karena Roh Kudus yang akan mengajar. Roh Kudus mengajar ini menjadi satu hal yang penting untuk kita kemudian mendalaminya dan menyadari kehadiran Roh Kudus ini, sehingga kita juga sungguh-sungguh mengalami bahwa Roh Kudus mengajar hal-hal yang penting, hal-hal yang baik. Dan Roh Kudus mengajar ini juga terus di dalam gereja kita tentunya. Perjalanan gereja kita, Roh Kudus tetap menjiwai gereja kita. Roh Kudus tetap memberikan juga pengarahan atau pengajaran-pengajaran yang penting tentang iman dan moral dalam menghadapi situasi dunia dewasa ini. Semoga juga dengan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, kita pun dimampukan untuk melihat situasi yang terjadi dan juga tetap dalam pengakuan iman akan Yesus, akan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan juga tentunya dengan semangat dan kekuatan rohani ini juga kita dapat mengalami kepastian atau memiliki kepastian dalam melangkah ke depan sekalipun dengan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman pagi ini yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi kami untuk mendengarkan pengajaran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami, dan juga mengakui Yesus Putramu di depan manusia. Kuatkanlah kami dalam pengakuan iman kami, agar kami juga senantiasa mengalami peneguhan-peneguhan di dalam Dikau, mengalami suatu semangat dalam perjalanan kehidupan kami,
dan juga satu keyakinan bahwa Engkau tetap menyertai kami. Kuatkanlah juga dan teguhkan langkah kami, terutama saudara-saudara kami yang sedang sakit, berilah mereka kesembuhan, dan dalam pergumulan yang hebat berilah mereka kekuatan iman. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.